Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adam. Nama saya Muhammad Sabila Ridwan. Nama saya Dimas Diskan Pratama. Nama saya Ariel Dwi Fairuz. Nama saya Dava Pregisa Putra. Dan di sini kami akan mempresentasikan perencanaan digital marketing communication atau DMC pada produk PT Astra Honda Motor. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Astra Honda Motor atau yang disebut dengan AHM. PT AHM adalah perusahaan manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor merek Honda di Indonesia yang didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. AHM juga merupakan hasil merger pada tahun 2001 antara PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan menjadi satu entitas dengan nama PT Astra Honda Motor dengan kepemilikan saham 50% oleh PT Astra International Tbk dan 50% oleh Honda Motor Company Jepang. Berikut adalah visi dan misi perusahaannya. AHM memiliki visi menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Dan PT AHM juga memiliki misi untuk menciptakan solusi mobilitas terbaik dengan memberikan pelayanan prima, menciptakan nilai tambah bagi stakeholder dan menjadi mitra usaha terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan berikut ini adalah strategi DMC oleh PT Astra Honda Motor. Strategi digital marketing communication atau yang disebut dengan DMC, kita membuat kampanye Ride with AHM oleh PT Astra Honda Motor yang akan digelar pada 1 Agustus tahun 2025 yang bertujuan untuk membangun citra positif, meningkatkan interaksi, dan memperluas jangkauan pesan merek kepada generasi muda melalui konten kreatif di media sosial, kolaborasi dengan influencer dan komunitas, serta optimalisasi website, SEO, dan iklan digital. Dalam semangat One Heart yang menekankan kebersamaan, kebanggaan berkendara, dan gaya hidup aktif. Selanjutnya ada taktik. Dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang semakin digital, PT Astra Honda Motor atau AHM menerapkan strategi digital marketing yang fokus pada generasi muda yang aktif di media sosial dan platform video. Tujuan utama taktik digital AHM yang pertama meningkatkan brand awareness. Yang kedua, menyampaikan pesan produk dengan cara yang menarik dan mudah diingat. Yang ketiga, mendorong ketertarikan dan pembelian melalui kanal digital. Dan yang keempat, menyasar audiens spesifik, terutama anak muda, pekerja, dan komunitas otomotif. Jenis konten yang digunakan, yang pertama video ulasan produk dan testimoni. Kedua, kampanye edukatif seperti hashtag cari aman. Yang ketiga, kolaborasi bersama influencer otomotif dan lifestyle. Dan yang terakhir, aktivitas interaktif seperti kuis atau kontes modifikasi motor secara digital. Pendekatan AHM berbasis data, menentukan target berdasarkan usia, minat, lokasi. Konten iklan disesuaikan agar lebih personal dan relevan. Selanjutnya, digital advertising dari AHM. Digital advertising yang digunakan AHM untuk memperluas jangkauan kampanye. Dia menggunakan hashtag Ride with AHM melalui media berbayar dengan pendekatan yang tersegmentasi dan menarik secara visual. Google Display and YouTube Ads menampilkan banner visual dan video pendek dalam durasi 15-30 detik. Fokus pada semangat riding bersama komunitas dan promosi motor Honda terbaru. Instagram dan TikTok Ads, format carousel, reels, dan FYP menyasar usia 8-30 tahun dengan minat otomotif, petualangan, dan lifestyle. Konten dibuat secara tren, kreatif, anak muda. Programatik Ads, iklan otomatis dan terpersonalisasi di berbagai media seperti blog, situs otomotif, aplikasi seperti Waze. Efektif menjangkau pengguna motor aktif di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Selanjutnya ada digital promotion dari AHM. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik, AHM menjalankan digital promotion yang bersifat interaktif dan berinsentif. Hashtag Ride with AHM Challenge ajak pengguna buat video riding aman dan kreatif di TikTok.
atau IG. Upload dengan tagar hashtag Ride with AHM. Pemenang dengan view like tertinggi dapat hadiah, riding gear, merchandise, dan voucher service. Giveaway digital dan kode promo. Peserta yang mendaftarkan lewat website mendapat kode promo, insentif berupa diskon servis, potongan aparel, hingga potongan harga pembelian motor tertentu. Selanjutnya ada gamifikasi interaktif atau microsite. Tersedia kuis atau trivia harian dengan hadiah, konten berkaitan dengan fitur motor Honda dan keselamatan berkendara. Meningkatkan durasi interaktif pengguna dengan platform AHM. Selanjutnya, Digital Direct Marketing. PT Astra Honda atau AHM memanfaatkan Digital Direct Marketing untuk menjangkau konsumen secara lebih personal dan luas. Melalui berbagai platform digital, strategi ini mencakup penggunaan website, media sosial, dan aplikasi mobile untuk berinteraksi dengan konsumen, serta penggunaan SMS untuk pemasaran langsung. Strategi pemasaran langsung PT Astra Honda Motor atau AHM bertujuan untuk memperkuat hubungan langsung dengan pelanggan dengan pendekatan pribadi dan terukur. AHM menggunakan saluran digital dan tradisional untuk menyediakan konsumen secara langsung tanpa perantara dengan pesan iklan pihak ketiga. Salah satu bentuk utama pemasaran langsung yang digunakan adalah email atau CRM. Email marketing, AHM mengirimkan email secara rutin kepada pelanggan yang terdaftar di database mereka atau terutama melalui aplikasi My Honda Plus. Isi email mencakup yang pertama, promo pembelian motor baru, yang kedua, penawaran cicilan ringan, yang ketiga, reminder servis berkala, dan terakhir ucapan selamat ulang tahun dan diskon khusus. Yang kedua ada telemarketing dealer resmi Honda sering menggunakan outbound call untuk menghubungi pelanggan lama. Biasanya dilakukan untuk yang pertama menawarkan program pembelian motor baru, yang kedua menyampaikan penawaran spesial, yang ketiga meminta feedback atau survei pengalaman pelanggan, yang keempat dan terakhir itu adalah memberikan edukasi seputar produk baru. Digital personal selling adalah proses penjualan yang dilakukan untuk pelanggan potensial, baik secara pribadi maupun individu. Melalui media digital, pendekatan yang digunakan secara online, tetapi secara pribadi ada dua cara, di mana penjual mengadaptasi komunikasi dan pengiriman persyaratan spesifik di setiap pembelian potensial. Faktanya, penjual pribadi digital memungkinkan penjual untuk menjangkau lebih banyak pemirsa, menghemat waktu dan uang, dan menggunakan data digital untuk meningkatkan efektivitas penjualan mereka. Salah satu inisiatif digital yang dilakukan adalah peluncuran aplikasi We Love Honda pada tahun 2019. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif kepada konsumen, memungkinkan mereka untuk mengecek harga motor, menemukan dealer terdekat, serta mendapatkan informasi terkait produk dan layanan Honda secara real time. Strategi digital personal selling PT Astra Honda Motor. Pemanfaatan aplikasi digital, AHM mengembangkan aplikasi We Love Honda sebagai platform digital interaktif bagi konsumen. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan dealer terdekat, mengakses informasi promo, melakukan simulasi kredit, mendapat rekomendasi produk berdasarkan histori dan preferensi pengguna. Lalu ada sales via WhatsApp atau chatbot. Beberapa dealer resmi AHM juga menggunakan WhatsApp bisnis dan live chat di situs web. Konsumen bisa bertanya langsung kepada PSPG atau SPB, lalu mendapatkan penawaran khusus, booking test ride, hingga proses pembelian langsung via chat. Digital Public Relation, PT Astra Honda Motor. Digital Public Relation adalah adaptasi dari public relation tradisional yang memanfaatkan teknologi dan platform digital, meningkatkan reputasi perusahaan, menyebarkan pesan-pesan positif, dan membangun relasi jangka panjang dengan publik dan media melalui media digital. Berikut taktik yang akan dilakukan oleh PT AHM untuk cara kampanye Ride with AHM. Yang pertama, publikasi press release digital.
menyebarkan siaran pers tentang peluncuran kampanye Ride with AHM ke media massa nasional, media otomotif, serta blog otomotif dan gaya hidup. Press release menekankan visi kampanye, peran komunitas, serta komitmen AHM terhadap keselamatan dan inovasi. Yang kedua, kolaborasi dengan media dan konten kreator. AHM menggandeng jurnalis otomotif serta kreator konten untuk membuat artikel, video, review, dan testimoni dengan pengalaman mengikuti Ride with AHM. Konten ini dipublikasikan di kanal mereka dan di-repost oleh akun resmi AHM untuk menjangkau audiens lebih luas. Yang ketiga, publikasi storytelling komunitas. Menyajikan konten human interest seperti kisah inspiratif pengguna Honda, profil komunitas riders, dan dokumentasi perjalanan riding dalam bentuk video pendek di Instagram, blog, dan YouTube. Yang keempat, manajemen isu dan interaksi sosial media. Tim media sosial AHM aktif merespon komentar, mention, dan pertanyaan publik dengan pendekatan cepat, ramah, dan inovatif untuk memperkuat persepsi positif terhadap brand Honda. Anggaran atau budgeting PT Astra Honda Motor. Anggaran komunikasi pemasaran adalah bagian dari proses perencanaan pemasaran yang lebih luas. Strategi komunikasi pemasaran menjelaskan teknik yang akan digunakan untuk penyampaian pesan-pesan utama kepada target audiens. Dengan tujuan dari anggaran komunikasi pemasaran adalah untuk mencapai komunikasi selektif mungkin dan menunjukkan pengembalian investasi yang sukses. Berikut adalah anggaran budget yang akan digunakan untuk acara kampanye Ride with AHM. Kalender kegiatan. Rencana kalender kegiatan PT AHM berfokus untuk meningkatkan engagement anak muda, memperluas jangkauan digital, dan memperkuat citra brand PT AHM melalui media digital. Berikut adalah kalender kegiatan kampanye Ride with AHM 10 sampai 17 Juli 2025. Kegiatan yang akan dilakukan PT AHM, riset audiens, menentukan influencer, produksi konten. Tujuannya untuk mempersiapkan strategi dan konten kampanye. Di tanggal 18 sampai 24 Juli 2025, kegiatan yang akan dilaksanakan peluncuran kampanye Ride with AHM di medsos plus pembuatan website. Tujuannya untuk membangun awareness awal kampanye. Dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Juli 2025, mulai iklan digital IG, TikTok, Google, dan YouTube. Tujuannya adalah untuk menarik traffic dan visibilitas digital. Pada tanggal 28 sampai 31 Juli 2025, kegiatan akan dilakukan publikasi video utama, aktivitasi challenge, kolaborasi dengan influencer, dan tujuannya untuk puncak promosi dan meningkatkan partisipasi publik. Dari tanggal 1 Agustus 2025, kegiatan yang akan dilakukan oleh PT AHM melaksanakan event utama Ride with AHM, online plus offline by Ride. Tujuannya hari perayaan kampanye, dokumentasi, dan interaksi langsung. Lalu tanggal 2 sampai 4 Agustus 2025, kegiatannya adalah post event publikasi hasil challenge, konten komunikasi, dan video rekap. Memperpanjang menentukan kampanye sampai tanggal 4 sampai 7 Agustus 2025 itu adalah kegiatannya pengiriman hadiah, pengumpulan feedback, dan Evaluasi kegiatan. Jadi dari kampanye digital Ride with AHM yang diluncurkan PT Astra Honda Motor pada 1 Agustus 2025 berhasil menciptakan keterlibatan tinggi dan memperkuat kedekatan emosional dengan segmen anak muda aktif digital melalui strategi terintegrasi berupa challenge media sosial, konten komunitas, dan dukungan influencer. Dengan hasil positif seperti peningkatan engagement dan traffic website, meski masih menghadapi kendala teknis serta rendahnya konversi penjualan, sehingga disarankan optimalisasi sistem konversi digital, peningkatan koordinasi influencer, serta personalisasi pesan berbasis data untuk kampanye serupa di masa depan. Kesimpulan, kampanye digital Ride with AHM oleh PT Astra Honda Motor pada 1 Agustus 2025 berhasil meningkatkan brand awareness, memperkuat citra Honda di kalangan anak muda, dan menciptakan interaksi digital yang tinggi melalui strategi DMC yang efektif.
Namun, konversi penjualan masih perlu ditingkatkan, terutama melalui optimalisasi funnel marketing dan personalisasi komunikasi. Kampanye ini menjadi fondasi yang baik untuk strategi digital ke depan yang lebih tajam, kreatif, dan berdampak langsung pada loyalitas dan keputusan konsumen. Dan saran yaitu satu, optimalisasi kerja sama dengan influencer. Keterlibatan influencer dalam kampanye Right When AHM cukup signifikan, namun perlu dioptimalkan dari segi kesesuaian konten dengan nilai merek di masa mendatang. Sebaiknya dilakukan proses seleksi yang lebih ketat terhadap influencer yang diajak bekerja sama, disertai dengan pengarahan konten yang lebih terstruktur. Yang kedua, peningkatan infrastruktur digital. Agar kampanye dapat berjalan dengan lebih lancar, sangat disarankan untuk melakukan peningkatan pada sisi teknis, terutama pada sistem website dan platform digital yang digunakan. Sistem harus mampu menampung lonjakan pengunjung dan memastikan kecepatan akses tetap stabil agar pengalaman pengguna tidak terganggu. Dan ketiga, perencanaan konten jangka panjang. Jadi saran terakhir adalah agar kampanye digital tidak berhenti pada satu momen, tetapi dilanjutkan dengan konten berkala pasca event. Misalnya dengan mempublikasikan testimoni peserta, highlight video, cerita inspiratif, dan komunitas, dan edukasi keselamatan berkendara. Konten berkelanjutan ini akan membantu menjaga awareness tetap tinggi dan membangun loyalitas konsumen terhadap merek Honda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.